Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu kembali dengan saya, admin Pustaka Rukyah. Berikut ini saya akan memberikan informasi tentang sebuah buku yang telah beredar dengan judul Koreksi Kesalahan Terapi Rukyah. Mengupas 100 kesalahan praktek berobat dengan Al-Quran. Buku yang ditulis oleh Dr. Ridho Abdullah Nasrullah Basa ini adalah buku terjemahan, di mana buku setebal 390 halaman ini banyak mengupas tentang berbagai kekeliruan-kekeliruan dari pengobatan berdasarkan Al-Quran yang selama ini. Kebenaran ruqyah sebagai pengobatan sudah dibuktikan oleh para ulama dahulu. Adapun pada masa sekarang ini dan juga masa sebelumnya, praktek pengobatan yang dianjurkan oleh sunnah Nabi ini nampak mengalami beberapa pergeseran tata cara dan tujuan. Terjadinya pergeseran ini di samping telah menimbulkan kesalahan persepsi tentang ruqyah, juga memunculkan adanya kekhawatiran menyangkut masalah akidah. Nah, melalui buku ini, penulis ingin meluruskan sejumlah kekeliruan para ahli terapi dengan Al-Quran tersebut, di mana harapannya dengan menelaah buku ini, para orang-orang yang berkecimpung dalam pengobatan dengan Al-Quran selaras dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Selamat membaca. Sahabat semua, di dalam buku ini mengupas kurang lebih 100 kekeliruan-kekeliruan dalam pengobatan terapi Al-Quran. Baik, saya mencoba membahas yang pertama. Kekeliruan pertama ada di halaman 23 ya, di mana kekeliruan pertamanya adalah ahli terapi yang tidak berilmu. Dengan semakin banyaknya pelatihan ruqyah, kemudian banyaknya media sosial dan media video YouTube tentang ruqyah, tentu ini sangat menggembirakan bagi kita semua dalam mensosialisasikan tentang sunnah Nabi ruqyah ini. Tetapi di lapangan banyak yang sebenarnya masih belum waktunya menjadi seorang terapi. Sebagaimana dalam buku ini, kekeliruan yang pertama, ahli terapi tetapi tidak berilmu sama sekali. Ia tidak mengetahui tentang pengobatan, tidak berguru kepada para ulama, dan tidak mengetahui bagaimana kondisi-kondisi jin, sihir, tentang bagaimana penyakit hasad. Maka di lapangan banyak terjadi malpraktek. Sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Amr bin Shu'aib, bahwasanya siapa yang mengobati seseorang dan ia tidak diketahui pernah melakukan pengobatan sebelumnya, maka jika terjadi kekeliruan dalam pengobatannya, ia yang wajib bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara mengatasi kejadian atau kekeliruan ini? Di antaranya adalah ahli terapi harus mengetahui pintu-pintu masuk setan. Karena setan memiliki berbagai cara dan seni dalam merusak manusia. Setan diketahui sangat gigih dan penuh semangat untuk terutama merusak akidah seorang muslim. Oleh karena itu, seorang ahli terapi harus benar-benar mengetahui pintu-pintu masuk setan ini. Khususnya ketika berhadapan secara langsung dengan setan. Dalam hal ini, misalnya gangguan jin, sihir, dan kesurupan misalnya. Nah, di dalamnya buku ini juga menjelaskan tentang tips-tips saat seseorang mengobati pasien. Ahli terapi harus mengetahui hal-hal berikut ini. Di antaranya adalah 1.
menganalisa jenis penyakit. Penyakit apakah yang dialami pasien tersebut? Menganalisa sebabnya penyakit terjadi karena apa. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, apakah si pasien kuat untuk melawan penyakitnya ataukah lemah untuk melawannya. Kemudian, bagaimana tabiat fisik pasien. Kelima, usia, kebiasaan, tempat asal, dan latar belakang pendidikan pasien. Yang keenam, menganalisa kekuatan dan tingkatan obat serta membandingkan dengan kekuatan pasien. Yang ketujuh, tipsnya adalah menghilangkan penyakit bukanlah menjadi satu-satunya tujuan pengobatan. Yang kedelapan, sikap lemah lembut dan mengasihi pasien. Dan yang terakhir, mengobati pasien dengan obat-obatan alami juga obatan-obatan ilahi jika memang ahli terapi, ahli di bidangnya. Dan juga ada banyak beberapa tips yang lain yang insya Allah sangat-sangat bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Baik, demikianlah tadi sedikit deskripsi dari kitab koreksi kesalahan terapi ruqyah yang bisa Anda miliki. Silahkan hubungi di nomor 0821 380 64460. Terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.